Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Baik, Mbak Leni, jadi puluhan tahun Anda menjadi orang dalam di NII, di Al Zaitun. Anda tahu dari mana saja sumber dana atau sumber kekayaan Panji Gumilang dan Al Zaitun? Dari yayasan-yayasan sosial. Itu sejak dulu sudah pada mendirikan yayasan-yayasan sosial. Maraknya lagi setelah tahun 2010-an ke sini itu makin rame gitu. Yayasan di luar Al Zaitun? Di luar Al Zaitun, yayasan-yayasan sosial yang modusnya untuk yatim piatu, pembangunan masjid, renovasi masjid, MCK di kampung-kampung. Memang dilaksanakan, Mbak. Programnya dilaksanakan, tapi misalnya gini, penarikan donasinya itu baru sudah tercapai 100% atau 150%, ke donatur itu masih dibilangnya 40%. Gitu. Kenapa? Karena selain untuk pribadi-pribadi fee-nya itu ya, satu yayasan itu juga ditarget misalnya 30% atau berapa puluh persen itu langsung naik ke atas. Gitu. Panji Gumilang ya? Itu yang di kota-kota Naik ke atas tuh maksudnya transfer ke Panji Gumilang langsung? Ya tentunya pasti sampai lah, karena kan itu melalui instruksi dari pimpinan yang teratas juga, gitu. Jadi melalui misalnya relawannya di SPBU, kotak-kotak amal, misalnya di apotik, misalnya disimpan di warung makan. Tapi gitu. seakan-akan nggak ada kaitannya dengan Panji Gumilang gitu ya? Seakan-akan tidak ada. Memang itu kita ngasih yayasannya legal, Pak. Ada akta notarisnya. Oke. Saya sendiri pernah Yayasannya juga. legal, tapi peruntukannya untuk apa saja? Relawan. Untuk apa saja, Mbak? Ya, sebenarnya ditujukan awal pendiriannya ditujukan untuk fasilitas kita mempermudah mendapatkan infak ya. Tapi pada akhirnya yang saya dengar juga pengalaman dari teman-teman bercerita juga memang dipakai untuk kehidupan pribadi pada akhirnya, yang nyicil untuk rumah, untuk mobil, Ratusan gitu ada juga. sertifikat tanah itu juga dari uang yayasan kah? Ya sertifikat tanah saya pikir dari mana lagi ya kalau bukan dari umat gitu. Kan umat semua yang memberikan dana-dana itu ke Umat yang atas, pada pengen masuk surga ya? Bu Leni, itu hati-hati. KW9-nya masih ada. Hati-hati gugat lagi loh. Itu sampai sekarang masih jalan ya? Mbak Leni sampai sekarang masih jalan ya? Sepengetahuan Anda? Masih jalan karena saya mendapatkan informasi juga dari yang aktif itu masih ada informasi Hati-hati juga. nanti digugat Panji Gumilang. Jadi ada dugaan Nggak penipuan, apa-apa. Ya, Pak Yunus. Biar ketahuan ada sekalian dugaan imamnya penipuan dan kan. penggelapan dari uang-uang yayasan ke pribadi-pribadi. Disitulah ada pidana asalnya. Kalau ada hasilnya diubah bentuknya, dipindahkan, disembunyikan, disamar, itulah TPPU yang sebenarnya. Gitu. Oke. Ya. Jadi Bu Yenti sebetulnya tidak sulit untuk menemukan TPPU-nya itu? Ya sebetulnya nggak sulit, tapi banyak kan kasusnya. Ya tadi mengatakan banyak, ya memang di dalam KUHP sudah ada itu aturannya bahwa kalau seseorang menghadapi satu peristiwa pidana dan kemudian diketahui banyak pidana-pidana yang dilakukan sebelumnya, maka memang harus jadikan satu, itu namanya konkursus. Ini memang berat-berat dalam artian banyak yang harus dilihat kan, ada penipuan, ada IT, ada kemudian korupsi dan sebagainya. Tapi ya maksud saya gini, ini berat, tapi bukan langsung loyo dong ya. Ayo ini tantangan. Tapi kemudian gitu. Bu, ketika sudah diblokir kan mudah sekali tuh Ya, dicairkan kembali. Nah, nggak bisa Pak, makanya bukan artinya begini, kalau demikian berarti kan tidak ada menimbulkan efek jerah. Enggak Pak, sebetulnya enggak gitu. Makanya kan 20 hari. Sebetulnya dengan hanya 20 hari itu diharapkan cepat-cepat. Karena udah terlanjur disampaikan kan. Cepat-cepat jadi penyidikan, maka nanti pemblokirannya ada di penyidik gitu. Itu kan bisa langsung lama. Itu yang diharapkan. Jadi 20 hari kasih ke penyidik bisa langsung menyita. Kalau udah pakai tingkat penyidikan. Nah, ini kenapa nggak disita? Kenapa? Khusus untuk TPPU, Mbak Yenti singkat saja, semakin lama kepolisian ini mengusut, maka akan semakin itu pasti sulit. Semakin sulit. Satu yang sekarang udah kejadian tuh, harusnya 10% udah 40%, ya kan? Kemudian yang belum ini juga semakin hilang, kan udah diberitakan dan sebagainya. Sebetulnya kalau udah diberitakan itu kan bisa dikatakan penyidik tahu sendiri, tahu dari mana ya, dari media ini kan tahu menyelidiki. Jadi jangan menunggu laporan langsung gerak terus. gitu ya. Ini
orang gitu. Jadi apa ya, marwahnya penyelidik dan penyidik itu di situ. Kalau perlu dia intelijen sendiri kan, penyelidikan itu intelligence. Jadi Sudah ada jangan umpan ya, ada nunggu feeder ya. laporan gitu. Udah ada umpan. Tahu. Ya. Oke. Tinggal Dalam goal aja. pengakuan jelas tahu sendiri ya termasuk dari media ini tahu Baik. dong. Oke, mudah-mudahan minggu depan kalau kontroversi masih membahas ini sudah ada ketegasan, sudah ada titik terang ini kasus hukumnya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita akan ulas lagi dengan titik terang baru dari kasus-kasus hukum yang menjerat Panji Gumilang. Terima kasih telah menyaksikan kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.